Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan yang hadir pada hari ini, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Aktualisasi Nilai Pancasila melalui penerapan CHSE sebagai langkah strategis bangkitkan pariwisata di Bali. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niketur Intan Febi Prasasti Dewi, perwakilan dari SMA Negeri 2 Amlapura. Hadirin yang saya hormati, Provinsi Bali dengan julukan Pulau Dewata merupakan wilayah kepulauan di Indonesia dengan ibu kota provinsi bernama Denpasar. Provinsi Bali memang tak pernah terlepas dari sektor pariwisata dengan segudang keunikan budaya dan tradisi, beragam hasil karya seni, dan tentunya berbagai objek wisata yang mengelilinginya. Maka tak heran jika Bali ditetapkan sebagai destinasi wisata dunia, sehingga banyak wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang datang untuk melihat keindahan Pulau Bali. Pada tahun 2019, Bali meraih penghargaan sebagai The Best Destination of the Year dari Travel Trade Gazette Award yang dilaksanakan di Bangkok Convention Center pada tanggal 26 September 2019. Begitulah denyut pariwisata mewarnai setiap langkah kehidupan masyarakat di Bali. Hal itu menjadi dasar bahwa perekonomian di Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, yang mana hampir 52% kegiatan ekonomi ditopang oleh sektor pariwisata. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini, belahan dunia termasuk Indonesia sedang dilanda wabah yang disebut dengan virus corona. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun di Indonesia. Hal tersebut tentunya amat sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia, salah satunya masyarakat di Bali. Di masa pandemi ini, dibatasinya lalu lintas antar negara maupun antar daerah mengakibatkan tak banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali, sehingga pariwisata di Bali mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu berimbas pada merosotnya perekonomian di Bali. Data dari Badan Pusat Statistik dari sisi makroekonomi menunjukkan perekonomian Bali pada triwulan 2 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar min 7,22% jika dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, perekonomian Bali pada triwulan 2 tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih dalam sebesar min 10,98%. Hadirin yang saya hormati, jika kita terlalu lama berada dalam situasi seperti ini, saya yakin nantinya akan terjadi krisis ekonomi di Bali. Maka sangat amat penting bagi kita bersama-sama berupaya untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di Bali. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat suatu terobosan, yaitu program CHSE dengan tujuan
menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berwisata ke Bali. CHSE memiliki kepanjangan Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. CHSE merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi di tengah masa pandemi di Bali, serta mewujudkan kehidupan kerama atau masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, aktualisasi sila Pancasila melalui penerapan CHSE, yaitu sila pertama dengan health. Di Bali, menjaga kesehatan bukan hanya dikenal secara skala, tetapi juga secara niskala. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon agar diberi kesehatan secara mental dan fisik agar terhindar dari virus corona. Sila kedua dengan environment sustainability, seperti melestarikan lingkungan dan menjaga keunikan Pulau Dewata. Sila ketiga dengan safety, seperti menyediakan titik kumpul dan jalur evakuasi, serta melakukan kegiatan ronda malam. Sila keempat dengan cleanliness, seperti menerapkan sikap peduli dan terorganisir dengan membersihkan objek pariwisata secara gotong royong dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan sila kelima dengan safety, seperti sistem pengelolaan wisata yang baik, berbasis masyarakat atau komunitas setempat, sehingga menciptakan keadilan sosial bagi para pelakunya. Hadirin yang saya hormati, faktanya masyarakat di Bali tidak sepenuhnya menerapkan CHSE dengan baik. Bahkan banyak orang yang acuh dengan program tersebut. Sehingga bagaimana kita dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan di situasi pandemi COVID-19 ini? Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat Bali meningkatkan kesadaran untuk menerapkan CHSE mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita getok tularkan dari lingkungan terkecil seperti keluarga. Melalui penerapan CHSE dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan hanya akan memajukan pariwisata, pertumbuhan, dan pembangunan perekonomian Bali, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu, ayo kita galakkan prinsip CHSE dalam pariwisata di Bali untuk menciptakan Bali yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Mari mulailah dari diri kita sendiri menerapkan CHSE sebagai aktualisasi dari nilai Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jalan-jalan keliling Bali, kulihat beragam budayanya. Bangkitkan pariwisata di Bali, CHSE jawabannya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.